Jaya. Yang saya tahu itu semua aparat sambil tangannya nodong pistol ke badan saya, yang sambil dia bilang, berisik, udah diam, berisik, berisik. Masyarakat kami dilaporkan, padahal kami hanya menjaga lingkungan kami agar supaya tidak rusak. Jangan diam! Jangan diam! Mustahil kami bisa melayani seluruh pengaduan yang diberikan masyarakat apabila blokir anggarannya tetap seperti saat ini. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak kunjung mengalami perbaikan. Berbagai tindak pelanggaran HAM terus dialami warga negara. Saat para korban menanti keadilan, penanganan dugaan pelanggaran HAM justru terganjal pemangkasan anggaran. Tanpa keberpihakan negara, penegakan HAM akan terus diselimuti awan gelap. Masih lekat diingatan Sainah peristiwa mencekam yang terjadi di rumahnya 7 Februari lalu. Di tengah malam sunyi, rumah warga kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten ini tiba-tiba digeruduk polisi. Aparat langsung menyeret suaminya keluar rumah. Posisi kami lagi pada tidur, pintu didobrak, langsung masuk ke dalam. Saya bangun kaget, saya teriak, suami saya bangun, langsung diambil, langsung dibawa. Saya mau keluar, ditahan badan saya sebelah sama pintu, sama aparat. Saya teriak itu, saya sempat diyorogin gitu sambil tangannya nodong pistol ke badan saya, yang sambil dia bilang, berisik, udah diam, berisik, berisik. Malam itu selain suami Sainah, ada 11 orang lain yang ditangkap di kampung Cibetus. 5 orang diantaranya masih berusia anak-anak. Mereka dituduh terlibat penghasutan dan perusakan peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera. Petaka ini bermula pada 24 November lalu. Saat itu, warga kampung Cibetus melakukan demo menolak keberadaan peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera di dekat permukiman mereka. Warga teriak karena selama belasan tahun terdampak pencemaran lingkungan yang diduga akibat aktivitas peternakan. Sudah berulang kali mengadu ke pemerintah desa hingga bupati, tapi tidak ada hasil. Warga merasa diabaikan. Alhasil, aksi protes akhir November lalu berlangsung ricuh yang berujung pada pembakaran kandang ayam. Saat kejadian, suami Sainah baru saja pulang dari kebun. Kalau masalah kejadian itu sebenarnya suami saya pulang dari kebun, terus ngelihat kejadian kayak gitu, ngedeketin. Saya aja sempat lari lagi masak di rumah. Atau datang ke sana ya udah kejadian. Ya, masalah kejadian itu nggak tahu apa-apa saya mah. Taunya udah kejadian aja. Sebelum ditangkap, suami Sainah tidak pernah menerima surat panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Kini suaminya menjadi tersangka dan ditahan di rutan Polda Banten. Nggak ada apa-apa. Nggak ada surat panggilan? Nggak ada apa-apa. Sainah dan anaknya mengalami trauma mendalam. Anak Sainah ketakutan hingga tidak mau sekolah. Nggak bisa hilang-hilang, makanya kejadian selamanya kejadian
nggak saya bersihin, saya udah dalam hati saya sebelum suami saya pulang lagi ke rumah, itu tempat nggak bakalan saya bersihin. Trauma ya. Iya, bahkan anak saya aja saya rayu gimana suruh sekolah, nggak mau. Fitriani juga senasib seperti Saenah. Suaminya turut ditangkap pada tengah malam kelabu itu. Aparat memaksa masuk rumah Fitriani hingga menyebabkan pintunya rusak. Iya ada pada copot, rontok. Fitriani bilang pasca kejadian penangkapan, suasana mencekam. Para suami mengungsi ke tempat yang dirasa aman karena takut tiba-tiba diciduk. Hanya ibu-ibu dan anak-anak yang bertahan di kampung. Udah nggak ada aktivitas apa-apa, jadi mencekam banget benar gitu kampung ini semenjak ada penangkapan itu. Hampir semuanya sih. Iya. Pada nggak ada suaminya karena ya takut gitu ya, ada yang takut ya, ada yang ditahan ya. Mohon keluarin suami saya. Masyarakat Cibetus gimana ya yang mencari nafkah? Nggak ada yang mencari nafkah dalam keluarga saya. Saya mohon. Konflik warga kampung Cibetus dan perusahaan peternakan ayam muncul sejak 2013 saat usaha peternakan ayam berdiri di perkampungan warga. Aktivitas peternakan membuat bau menyengat, wabah lalat, pencemaran lingkungan, hingga gangguan pernafasan. Karena desakan warga, peternakan ayam sempat ditutup. Tapi pada 2019, PT Sinar Ternak Sejahtera mengambil alih usaha peternakan ayam dan memperbesar kapasitasnya. Fitriani yang rumahnya hanya berjarak 50 meteran dari peternakan ayam, mengaku belasan tahun tidak pernah mencium udara segar. Oh ya Allah, baunya nyiksa banget. Malam-malam aja saya tidur pakai masker. Bau, udah bau polusi. Itu tiap hari? Tiap hari, tiap malam. Pagi-pagi harusnya menghirup udara segar, kalau pagi ya Allah ini buka pintu, buka jendela ya Allah, nyiksa banget. Keinginan kita 11 warga yang saat ini ditahan oleh kepolisian daerah Banten untuk segera dibebaskan. Apa yang dilakukan oleh warga merupakan wujud pembelaan terhadap hak-haknya. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD terjun mendampingi warga kampung Cibetus mencari keadilan. TAUD mengecam tindakan sewenang-wenang dan dugaan kekerasan polisi. Kita melihat harusnya kalau memang Polres Serang atau Polda Banten mau melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana itu, harusnya mereka melakukan pemanggilan terlebih dahulu, tidak kemudian secara sewenang-wenang melakukan penangkapan. Karena warga yang ditangkap itu, apalagi itu ditangkapnya malam hari, dan itu sangat tidak layak, tidak patut dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tim Advokasi untuk Demokrasi bilang penangkapan 11 warga kampung Cibetus pada Rincang adalah bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya. Secara kasat mata itu jelas melanggar semua. Mekanisme penangkapan ada pelanggarannya, mekanisme penahanan ada pelanggarannya, mekanisme penetapan tersangka ada pelanggarannya. Kita akan mengupayakan itu dalam waktu dekat, akan kita uji melalui mekanisme pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Polda Banten mengklaim penangkapan 11 warga kampung Cibetus sesuai prosedur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan permintaan keterangan tidak perlu dilakukan karena polisi telah kantongi cukup bukti. Penangkapan ini berdasarkan laporan PT Sinar Ternak Sejahtera ke Polsek pada Rincang. Kita tidak akan melakukan tindakan kriminalisasi. Dan kita pastikan lagi kita tidak akan melakukan pengerusakan sebagaimana berita hoax yang beredar di lapangan. Usai protes warga yang berakhir ricuh November lalu, aktivitas peternakan terhenti. PT STS melaporkan terhadap pengrusakan, pembakaran itu bukan karena tanpa sebab. Mereka datang tiba-tiba
tanpa ada itikat atau komunikasi dengan pihak PAM sekalipun, dia langsung merusak fasilitas semua yang ada di dalam kandang. Komnas HAM mengaku sudah terima laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang. Beruntung, penanganannya masih bisa dilakukan di tengah kesulitan akibat pemangkasan anggaran. Kasus Padarincang nih sebuah contoh ya bagaimana kami menangani kasus-kasus di tengah efisiensi anggaran ini. Komnas HAM sudah melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat ditemui di Jakarta misalnya secara langsung, selain tentunya merencanakan untuk pengumpulan informasi lainnya. Pelanggaran HAM terus terjadi, tapi penegakan belum bertaji. Pemangkasan anggaran turut membelit penanganan pelanggaran HAM di daerah. Para pihak perusahaan yang mau dimakmurkan, tapi kita Pak, kami masyarakat mau dihadapkan kepada Pak penegak hukum. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Masyarakat adat Kalora resah. Sejak 2024 lalu, mereka menolak kehadiran dua perusahaan tambang galian C yang akan mengeruk tanah adat mereka di Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kenapa kami harus marah? Para pihak perusahaan yang mau dimakmurkan, tapi kita Pak, kami masyarakat mau dihadapkan kepada Pak penegak hukum. Tapi bukannya dapat perlindungan negara, mereka malah dikriminalisasi. Salah satu masyarakat Kalora yang lantang menolak pertambangan adalah Bakua. Dari mama bulu kami tanah ada kami untuk ngapo balu ke gusu sampai ngagi peon. Tidak bisa ada gapai kami. Nah karena kehidupan kami imo. Di usia senjanya, Bakua masih gigih berkebun
merawat pohon kakao di tanah adatnya. Kakek 70 tahun ini khawatir alam tanah Kalora akan rusak karena tambang. Sama nasibnya dengan wilayah lain di sekitaran pesisir Palu Donggala, di mana tambang galian C tumbuh masif. Cuma menolak di situ. Jangan digusur itu, dibikin tambah C galian batu di situ. Bahaya gunung kami ini. Bahayanya itu kita di sini abu ini tidak berbuah lagi tanaman kita. Terdampak itu sumber air itu abu semua kita minum di bawah. Masyarakat setengah mati, mati dobu dia. Bakua adalah satu dari 15 warga Kalora yang dipanggil polisi terkait tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Sudah 2 kali ia terima surat panggilan dari polisi, yaitu pada September dan November 2024. Tapi tidak satu pun panggilan itu ia penuhi. Saya tidak tahu saya dilapor bagaimana. Terjadi hal ini, kenapa saya dilapor ini di Kalora ini? Kenapa cuma 15 orang di nama itu dipanggil kantor polisi? Apa kita membunuh? Kepala Desa Kalora Mail juga masuk dalam daftar warga yang dipanggil polisi. Masyarakat kami dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik. Padahal kami hanya menolak tambang, hanya menjaga lingkungan kami agar supaya tidak rusak. Dua perusahaan tambang yang ditolak warga adalah PT Tambang Watu Kalora dan PT Bumi Alfa Mandiri. Tahun lalu keduanya mengantongi izin usaha pertambangan atas area seluas 150 hektar di Desa Kalora. Kami selaku pemerintah desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan tambang ini. Tapi ternyata dari pihak perusahaan malah melaporkan kami ke kantor polisi atau ke Kapolda. Dasar kami membuat laporan dikarenakan masyarakat setempat itu yang di Desa Kalora, mereka membuat penolakan. Yang pertama itu berdasarkan kejadian banjir yang berada di wilayah desa tersebut. Sementara fakta di lapangannya banjir itu tidak terjadi. Sementara kami belum melakukan kegiatan operasi produksi sama sekali. Yang kami laporkan itu adalah sekretaris desanya. Kami juga melaporkan ketua dewan adatnya. Berharap mendapat keadilan, masyarakat adat Kalora melaporkan apa yang menimpa mereka ke Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah pada September lalu. Mereka memang sempat memberikan statement bahwa masyarakat yang terlapor akan dilindungi, tapi dalam hal mungkin mengunjungi kami belum ada sejauh ini. Dengan hal seperti ini kami juga merasa tertindas, jadi kemana lagi kami meminta bantuan, kalau tidak sama mungkin Komnas HAM minta perlindungan. Komnas HAM Perwakilan Sulteng bilang setidaknya ada 2 pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat Kalora. Yang pertama, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang berpotensi akan dilanggar oleh pihak perusahaan jika betul melakukan operasi di Desa Kalora tersebut. Selain itu, terkait kriminalisasi warga itu, bahwa aktivitas lingkungan atau pembela HAM lingkungan itu tidak bisa dikriminalisasi. Bagi Komnas HAM Sulteng, aduan masyarakat adat Kalora jadi prioritas penanganan. Kriminalisasi itu termasuk prioritas kita, termasuk dampak juga eksploitasi tambang. Kita juga mengeluarkan rekomendasi ke gubernur dengan meminta gubernur untuk mencabut izin pertambangan 2 perusahaan itu, dan juga kami menyurat ke pihak Polda untuk menghentikan kriminalisasi atau tidak menindaklanjuti laporan yang dilaporkan oleh 2 perusahaan itu. Komnas HAM daerah selama ini jadi tumpuan warga mencari keadilan. Komnas HAM Sulteng misalnya, sepanjang 2024 menerima 24 pengaduan. Pemangkasan anggaran
diakui berdampak pada penanganan aduan. Memang ada dampak khusus dalam penanganan kasus, namun strateginya kami memasang skala prioritas terkait penanganan kasus. Dan penanganan kasus ini kan kita bisa lakukan dengan mekanisme persuratan, meminta keterangan tertulis atau pemanggilan pihak-pihak terkait untuk diminta keterangannya. Di 2025, anggaran Komnas HAM Sulteng secara total terpangkas hingga 57%. Pos anggaran untuk pelaksanaan penanganan kasus, tindak lanjut aduan, hingga penyuluhan HAM terpangkas hingga 60%. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Kamalisi yang turut mendampingi masyarakat adat Kalora khawatir pemangkasan anggaran akan membuat penanganan pelanggaran HAM terabaikan. Masyarakat adat ini sering berbenturan dengan aparat penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi. Masyarakat adat tentunya ingin bahwa Komnas HAM ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu, apa dampak pemangkasan anggaran terhadap penuntasan kasus HAM? Akibatnya akan sangat buruk bagi kelanjutan penuntasan pelanggaran HAM. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di... Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. 3 pekerja bangunan tewas usai terjatuh saat melakukan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit di Blora, Jawa Tengah. 8 orang selamat, 1 orang awak kapal belum ditemukan. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan 3 mancanegara. warga yang menenggak minuman keras oplosan masih dalam perawatan intensif. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Bertahun-tahun kondisi penegakan HAM di tanah air dinilai tidak kunjung mengalami perbaikan. Awan gelap penegakan HAM ditengarai semakin parah dengan kebijakan pemangkasan anggaran.
Komnas HAM termasuk dalam jajaran lembaga dan kementerian yang diharuskan melakukan efisiensi belanja anggaran hingga 306 triliun rupiah pada 2025. Tahun ini, anggaran Komnas HAM dipangkas sebesar 41,2 miliar rupiah atau 36%. Pagu anggaran yang semula 112,8 miliar rupiah menjadi 71,6 miliar rupiah. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada perencanaan kegiatan program yang sudah direncanakan untuk tahun 2025. Dalam rinciannya, pos anggaran untuk dukungan teknis penegakan HAM tersisa 1,21 miliar rupiah. Padahal agenda penegakan HAM sangat tergantung pada pos ini. Sementara untuk agenda pemajuan HAM hanya tersisa 600 juta rupiah. Kalau kita perbandingkan dengan realisasi anggaran, realisasi anggaran penyerapan tahun lalu dan pelaksanaan program di tahun lalu 2024, maka angkanya itu turun secara drastis hingga 90%. Jadi kita bisa bayangkan, tentu kalau ditanya program mana yang terdampak, semuanya terdampak, Mbak. Hari ini ada berapa pengaduan nih, Mas? Hari ini tercatat ada 7. 7 pengaduan. Oke. Terus ini ada ruang untuk audiensi. Jadi atau pengaduan berkelompok. Jadi kalau pengadu yang datang itu banyak, yang hadir, nanti bisa di sini. Oke, jadi bisa di sini ya. Ruang penerimaan pengaduan. Ini ada 2 audiensi. Oh, hari ini ada 2 audiensi dan 7 laporan untuk hari ini. Tiap tahun Komnas HAM selaku ujung tombak penegakan HAM andalan masyarakat menerima ribuan aduan pelanggaran HAM. Dapat dikatakan mustahil kami bisa melayani seluruh pengaduan yang diberikan masyarakat apabila blokir anggarannya tetap seperti saat ini. Kami sih berharap ini tidak mempengaruhi kualitas dari hasil penanganan kasus kami ya. Tapi tentu kalaupun kualitasnya tidak berubah, maka prosesnya akan jadi sangat lama. Karena konsultasi-konsultasi, permintaan keterangan, wawancara, dan lain sebagainya, mungkin sebagian besar harus kami lakukan secara online. Kantor perwakilan Komnas HAM di 6 daerah juga sama nasibnya. Pemangkasan anggaran membuat mereka susah bergerak. Sementara wilayah yang harus dijangkau sangat luas. Akibatnya, penanganan kasus pelanggaran HAM berpotensi berlarut-larut. Kita harus paham, kerja-kerja Komnas HAM itu bukan sekedar seremonial, tapi ada tugas-tugasnya, ada kaitannya dengan penyidikan pro justisia, jadi untuk kepentingan hukum, dan juga untuk pemeriksaan beberapa kasus dan membuat standar-standar untuk beberapa persoalan hak asasi manusia. Nah, kerja-kerja ini sama sekali nggak murah. Ini jelas akibatnya akan sangat buruk bagi kelanjutan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu maupun kedepannya nih yang prospektif. Anggaran yang dipangkas banyak menimbulkan tanya tentang keseriusan negara dalam penghormatan HAM. Dari pemotongan anggaran ini kita bisa melihat prioritasnya pemerintah sebenarnya apa. Dan kelihatan sekali yang dipotong kan justru anggaran yang kaitannya dengan urusan hak asasi manusia, urusan pelayanan publik, tapi yang didahulukan adalah belanja-belanja pejabat. Terkait besaran pemotongan anggaran di Komnas HAM, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan menolak berkomentar. Komnas HAM jadi tumpuan korban pelanggaran HAM dalam mencari keadilan. Pemotongan anggaran akan menambah panjang penderitaan para korban. Komnas HAM adalah rumah terakhir bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia.